Selamat menikmati Yesus dan hanya fokus kepada Yesus yang sangat mencintaimu tanpa syarat, yang sangat mengasihimu tanpa batas, dan yang sangat memberkatimu tanpa sebab. Saudara, dalam serial Bajai Bajuri, kata Mak Endut, gosip itu gak perlu benar, yang penting laku. Nah saudara, dalam kasih karunia Kristus, Yesus yang sungguh bekerja melaluimu itu berdampak atas kerajaan kegelapan. Maka sebagai pengikutnya, saudara akan menjadi korban rumor, gosip, fitnah, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Bukan kebetulan bahwa namanya iblis, yang berarti pemfitnah dan pendakwa. Karena memfitnah dan membuat tuduhan palsu adalah senjata utamanya iblis. Itu sebabnya rumor, gosip yang berputar-putar di sekitar Yesus sangat ganas dan tak pernah habis. Nah, jika aku atau saudara pengikut Yesus yang setia di zaman Yesus hidup, kemungkinan dibunuh karena imanmu dan imanku, seperti kebanyakan yang dialami para rasul itu, bisa terjadi. Bayangkan saja seorang pria yang mengaku sebagai Mesias atau Raja di Raja, yang dipercayai di dalam hidup zaman itu. Meskipun orang ini sangat mengesankan, tetapi difitnah dengan gosip yang sip. Bayangkan aja, dia digosip, dia dituduh, dia anak haram, dia seorang penipu, dia sakit mental, wah luar biasa. Dan dia Beelzebul itu penghulu setan yang menyesatkan. Dia dituduh sebagai seorang penghujat. Mereka bilang, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Kok dia ngaku mengampuni dosa? Dia adalah penentang hukum Musa. Istilah sekarang ajarannya tidak alkitabiah. Bahkan selain itu perkataannya sering disalahpahami oleh para pengikutnya. Pada waktu dia ngomong, ya kalau dia hidup sampai kapanpun, kalau itu aku kendaki, apa urusanmu. Tetapi karena sudah dipelintir, berita itu jadi menyebar sedemikian rupa, seolah-olah dia ngomong seperti itu. Padahal itu betul-betul sengaja dipelintir oleh penentangnya. Nah, itu sebabnya walaupun ada saksi, dan memang saksi itu adalah menyatakan ketidakbenaran. Nah, dengan demikian apakah kurang manjur, saudara? Di mana ia difitnah dengan semua gosip seperti itu. Senang di
Sama dengan tim 12 pria serta 8 atau lebih wanita atau perempuan, yaitu para pengikutnya yang pertama, yang diingatkan, tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka akan menganiaya kamu juga, kata Yohanes 15 ayat 20. Di zaman sekarang pun kalau teman-temanmu mulai menghakimi dan menyindirmu karena mereka telah mendengar rumor-rumor, gosip-gosip itu dan mereka mempercayainya, tidak hanya sikapmu dan etikamu yang dipertanyakan, tapi juga pengajaranmu. Sehingga saudara tidak lagi mendapatkan undangan untuk berkhotbah di gereja-gereja mereka yang berbasis kematian itu. Teman-teman terdekatmu bertanya-tanya, mengapa ya kamu mengikuti seorang pria yang kerasukan setan, yang pengajarannya tidak alkitabiah? Mengapa berteman dengan seorang pemimpin sekte kasih karunia? Padahal seorang manipulator ulung, seorang penipu, bahkan seorang bajingan yang lahir di luar nikah. Ini pun yang dihadapi para pemimpin Kristen yang tidak dungu di masa lalu. Dalam rumor, dalam kebencian yang tersebar terhadap Anabaptis, John Wesley, George Fox, Watchman Nee, T. Austin Spark, dan setiap pengkhotbah Allah lainnya. Itu sebabnya jika saudara ingin mencari seorang hamba Allah yang sejati, coba tarik dan buka bajunya dan periksalah. Saudara akan menemukan banyak luka tusukan dan bekas pukulan gosip orang agamawi. Berarti jika seseorang tidak memiliki pisau untukmu, saudara mungkin tidak berpotensi mengganggu kuasa kegelapan. Ini semua membuatku bersyukur kepada Yesus. Meskipun dia benar-benar mengerti bagaimana rasanya disalahfahami, disindir lawan, maupun disalah mengerti. Dia membiarkan Allah Bapa yang menjaga reputasinya, dan dia melepaskannya. Dia memahami kelicikan orang banyak yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Yohanes pasal 2 ayat 24-25 katakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi jika saya sedang berada di tempat yang sama kala itu, atau sekarang ini, di mana orang lain menyindir Yesus yang adalah kasih karunia itu, saya selalu berketetapan melihat dan berfokus hanya kepada Yesus Tuhanku, yang menyebabkanku, memberikan kekhawatiranku dan ketakutanku. Karena hanya Dialah saudara yang dapat memikul kekhawatiranku dan memikul ketakutanku tanpa andilku sedikit pun. Kenapa? Itu karena Dia mengerti, sekaligus Dia peduli. Haleluya. Amin.